Halo kawan Lamban, ini kita kebanjiran upgrade suspensi seri 70 yang baru, yang 76 yang apa? Station wagon yang mesinnya GD Matic, seperti yang kemarin kita habis upgrade pakai Ome BP51, sekarang pakai MT64. Yang MT64 ini bedanya dengan BP51 itu adalah kalau BP51 full adjustable, ada ribbon sama compression, tapi bodinya 2,5 in. Kalau MT64 pistonnya itu 64 mili, jadi jauh lebih gede gitu loh. Tapi tidak ada adjuster, adjusternya harus di revolving. Nah ini kan BP51 kita revolving, ini juga kita revolving, sama-sama kita revolving. Ini kita pasang MT64. Nah mobil ini lebih spesial lagi karena setupnya akan dibikin klasik, makanya kita pasang pelek pakai din. Pakai din ring 17 5x150, offsetnya 0. Nah, bannya pakai Toyo Open Country 285 75 16. Jadi ini aktual size-nya 32,7 kurang lebih ya, 32,8 gitu lah, hampir ban 33 lah. Ban ini adalah ban MT yang tentunya setup shockbreaker-nya pasti beda dengan yang ban AT. Ban MT mengharuskan kita setup high speed kompresnya 10-15% lebih empuk daripada ban AT atau HT gitu, supaya walaupun profilnya MT tapi di jalan raya masih tetap enak gitu. Cuma low speed kompresnya malah justru dibalik, ditambahin supaya tidak limbung, karena high speednya mau nggak mau harus ditambukin dengan profil ban MT ini. Kalau sama jadinya agak keras gitu. Nah kita maksimalkan begitu. Terus din ini kita jualan, din itu adalah velg bikinan Jepang, aluminium, tapi ada dopnya, ada wheel dopnya, dan bentuknya klasik. Cocok untuk Land Cruiser lah, yang pengen stylenya klasik-klasik gitu. Oke, ikutin terus setup suspensi dari Lamban Wheels untuk Budera hitam ini. Ada lagi Budera baru yang dibawa ke Lamban Direct untuk upgrade suspension, karena masalah utamanya selalu di suspension, keras banget. Mobil ini adalah salah satu mobil yang hit saat ini untuk teman-teman Land Cruiser, dan ini salah satu mobil yang rock mobil baru tapi rock nyetirnya kayak mobil lama, masih klasik banget. Makanya ini salah satu mobil yang dimodifikasi tetap harus mempertahankan klasiknya. Ini mobil 2M lebih yang looknya kayak mobil murah, cocok untuk pejabat. Jadi kalau ditanyain anak buahnya, Pak mobilnya ini belinya berapa? 250 juta ya? Kira-kira gitulah. Sama pejabat-pejabat yang lain nggak, walaupun di parkir di rumah aman, tidak ditanyain. Atau ditanyain pun ya itu tadi. Oke, balik lagi ke mobil ini. Mobil ini
agak susah dibanding yang lain karena mengharuskan menggunakan ban Toyo Open Country MT. Ini salah satu ban yang dindingnya lurus, dindingnya bagus lurus, tapi efeknya adalah keras. Jadi kelenturan bannya itu sangat keras menurut saya di antara ban MT yang lain. Cuman looknya bagus banget, looknya keren gitu kan. Nah, terus karena biar klasik, kita saranin menggunakan velg ring yang PCB-nya 500/150, offsetnya 0. Karena 0 itu di Bundera ini agak masuk, makanya kita adaptor 3 cm di belakang. Jadi offsetnya jadi minus 30. Ini lagi enak dilihat. Ini masih ada dotnya dan ini full aluminium, jadi balance banget. Jadi secara performa bagus. Lalu masalah utama daripada suspensionnya itu kita ganti Ome MT64. Sebenarnya ada dua pilihan, Ome BB51 atau MT64, karena yang lain di stok di Indonesia tinggal MT64, makanya kita pasang MT64. Tentunya harus di revolving karena tidak ada penambahan bobot, jadi kita revolving, karena masih pakai fan standar. Karena dengan fan standar tingginya sudah, fitnya sudah bagus, tinggal kalau pasang ban ini MT yang ukuran 285/75 ring 16 atau 32,8, itu bagian sini harus dipotong dikit. Dah, itu aja. Terus per belakang harus kita custom jadi progressive spring, awalnya constant load, jadi empuk dulu baru keras. Kita custom sedikit menggunakan per Ome beberapa bagian, karena kitnya itu dapat lengkap sama balon udara sekalipun dapat. Per depan yang lift 2 inch dapat, tapi tidak kita pasang, akan kita pasang nanti kalau mobil ini dibutuhkan atau ditambah beban atau bisa overland ke depan. Karena kit dari MT64 itu dapatnya set gitu. Sebenarnya kita bisa beli shopnya aja, cuma harus order. Nah, yang punya mobil keburu pengen dipakai untuk overland karena waktunya lama, bisa 3 bulanan. Oke, jadi ini solusinya untuk teman-teman yang menggunakan Bundera atau mobil mahal kelihatan murah dan aman juga untuk dipakai di tempat off-road maupun on-road. Jadi Bundera ini salah satu solusi setelah diganti mesin 1 BB dan matic, itu salah satu solusi untuk mobil jalan-jalan jauh nggak capek. Lagi fine tune mobil Bundera ini setelah kita ganti jenenge suspension MT64, tetapi agak duduk karena tetap pakai menggunakan ban Toyo Open Country, karena Toyo ini memiliki dinding sidewall-nya itu menggunakan 10 play. Jadi biasanya ban MT yang lain itu sudah 8 play, 7 play, ini 10 play. Jadi berdirinya tegak, klasik, bagus, tetapi keras jadinya. Ya, ini lebih cocok untuk off-road atau menggunakan mobil-mobil dengan beban yang lebih, atau mobil-mobil yang buat overland, motorhome, itu lebih cocok pakai yang 10 play. Ya. Mobil stabil sekali, lari 100 lebih masih enak, dan bodinya sudah mulai ada floatingnya dikit. Nah, itu tanda-tanda suspensi enak. Kalau kemarin, wah ampun. Terus mobil ini salah satu PR-nya adalah apa? Rem. Semua Bundera rem PR-nya nyebelin. Jadi harus di-upgrade. Upgrade pertama adalah pakai brake pad racing, bisa dari yang paling bagus dari Atlas, tapi kita lagi pesan ke Atlas untuk ukuran Bundera ini. Terus setelah itu ya ganti upgrade BBK
6 port, bisa pakai Brembo GT6 atau CTSV. Itu jauh lebih enak. Ini sama seperti VX 200, problemnya di rem karena bobotnya yang tinggi mungkin ya. Halo Kang Lamban, ini Bundera benar-benar baru, kilometernya masih 300 kilo. Nah, evaluasinya dari menggunakan BB51 sama MT64 itu karakternya hampir-hampir mirip. Cuma kalau BB51 kita bisa tuning dari luar, kalau MT64 harus dituning dari dalam. Bedanya lagi sedikit bedanya, kalau karena MT64 diameternya lebih gede, dipakai untuk travel yang panjang-panjang, dipakai untuk apa itu jenenge polisi tidur, dipakai untuk lubang yang tinggi, itu lebih smooth nahannya si MT64. Cuma tuningnya lebih rumit, itu aja sih bedanya, yang sedikit bedanya gitu. Sama-sama performanya, sama-sama plug and play, cuma kitnya MT64 lebih lengkap daripada BB51 yang hanya dijual shock aja. Nah, PR-nya dari mobil ini menurut saya adalah remnya depan itu sama dengan VX 200, tidak terlalu oke, bahkan ini lebih jelek lagi, mungkin karena bobot ya. Terus solusinya upgrade pertama sebenarnya upgrade kampas rem, brake pad itu kampas rem sama selang rem sama minyak rem. Terus stage 1, stage 2 nya ganti rem BBK, tapi BBK harus ring 17 atau ring 18. Ini mobilnya udah pakai ring 17, jadi ini pakai ring 16, jadi harusnya cuman bisa pakai yang stage 1, pakai kampas rem yang bagus, bisa DBA, bisa yang paling bagus endless. Cuman endless ini harus kirim dari Jepang karena tipe baru gitu. Kita udah kirim tapi belum masuk Indonesia. Nanti kalau dikirim itu jauh lebih enak daripada standar, kan, dan temperaturnya lebih tinggi. Ini salah satu PR-nya itu. Yang lain udah cukup cocok, dan harapannya setiap orang lewat, setiap kita pakai, dikiranya mobilnya 250 juta.